yang sifatnya makro. Karena mikro itu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur angin di dalam diri kita itu ya alam yang sifatnya mikro yang manunggal di dalam kita. Diri kita pun tercipta dari 4 unsur alam, 5 anasir semesta. Gitu. Raga terbentuk dari air, tanah, angin, api, dan cahaya atau jiwa dari manis turut papat limo pancer. Ya kan, kita sedekah dengan tumbuhan. Kadang makanya orang leluhur ada pohon besar itu sangat dihargai, dihormati kalau di Bali dilasung sama kain poleng, kain kotak-kotak hitam putih. Itu penghormatan. Karena apa? Kita tiap hari menghirup oksigen. Oksigen dihasilkan dari apa kalau nggak dari pohon? Gitu? Iya. Kita melakukan penghormatan pada air, dan ternyata kita butuh air tiap hari. Gitu? Coba 1 hari nggak minum aja, kita bisa merasakan apa gitu kan? Iya kan? Kehausan. Ya. Ternyata kita butuh air. Udara yang kita tiap hari nafas, tiap detik dia nafas terus keluar masuk. Ini kan Tuhan yang keluar masuk. Tuhan melalui perwujudan angin. Tanah tiap hari kita menginjak. Kalau nggak ada tanah kita mau hidup di mana? Tuhan kan memberikan perantara, gitu. Itu mewakili Tuhan. Di mana di situ memberikan kehidupan, di situlah. Karena alam semesta ini sebenarnya alam apa manifestasi sebenarnya. Iya, itu kan Tuhan, Gusti iya. Ingkang Katon. Itu kan perwujudan kita semua ini Tuhan. Gitu kan. Tetapi akhirnya manusia melewati batas, merasa menjadi Tuhan. Nah, Merasa paling benar sendiri. menguasai. Akhirnya bumi ini dikuasai oleh manusia. Makanya suatu ketika ada hal yang sangat besar ini, yang menjadi dampak mahapraya itu adalah orang-orang yang merasa dirinya seperti Tuhan, merasa memiliki, merasa kuasa, iya kan? Jabatan jadi ukuran, materi jadi ukuran, ya. Padahal itu kan hanya pelengkap saja, ya kan? Menarik ini, iya. Ya, rasa kepemilikan. Nah, ini berarti kita itu memang sekarang ini membutuhkan kebangkitan biar kita sadar. Ayo kita sadar, kita bangun jiwa kita, raga kita agar kita menjadi bangsa yang istilahnya maju. Nggak bisa apa ya? Masa kita masih tetap terjajah, dibodoh-bodohin sama mereka gitu kan. Makanya dibilang arti kata sadar itu kan biar tidak lupa. Gitu. Sadar kan bahasa persamaannya kan tidak lupa. Tidak lupa. Eling nek wong Jawa ngarane. Lah, artinya kan kita harus eling dari itu semua. Kita eling, kita itu hidup tiap hari menginjak tanah, tiap hari minum air, tiap hari menghirup udara, tiap hari membutuhkan api untuk cahaya, untuk memasak. Saya kini sedino ora ono kompor, itu lagi kehilangan gas bingung. Ya, artinya kita butuh api. Dan pernah nggak kita ada rasa ucapan syukur? Loh, kita sedekah pada air ini misalkan. Ini kita nyembah Tuhan melalui perantara air. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu sesat, Nah, itu jadi kan karena kan banyak orang kenapa mengatakan alasan mereka kan kenapa kok tidak menyembah Tuhan langsung, kenapa kok harus melalui batu atau air atau pohon gitu. Nah, sekarang gini Pak, Tuhan memberikan manifestasinya melalui ini. Nah, dari ini aja belum bisa mau kok ke sini, mana bisa gitu kan. Kesadarannya itu loh, ya kan? Kesadaran terhadap air, kesadaran terhadap api. Mereka angin. langsung loncat ke atas. Nah itu. Nah sekarang dari ini aja lupa, apalagi ke sini. Zaman sekarang kan orang pengennya jalan pintas. Jadi Ya. suatu apa ya, hal yang omong kosong kalau mereka mengklaim bahwa mereka Iya. itu dekat dengan Tuhan, tapi istilahnya tidak menghormati alam semesta ini. Nah iya, gitu Pak.
lucu kan. Oh. Dan jenengan nek pengen ketemu presiden, kalau nggak ketemu stafnya dulu kan nggak bisa. Apa langsung harus ketemu presiden nggak iso. Iya kan? Kita. Tapi mereka menganggap itu apa ya? Memang jalannya kayak itu harusnya. Kenapa kok nggak langsung aja? Kenapa harus Ya, kalau kita tata-tata? mempelajari Iya. namanya inner work ya kan. Kita bekerja untuk lebih ke dalam. Kita membangunkan. Oh ternyata aku gaweane sekolah lemah. Oh ternyata aku gaweane sekolah banyu. Oke. Dan hidupku juga butuh air tiap hari, butuh angin tiap hari. Nah itu kesadaran. Kesadaran. Iya. Sadar, aku ki sadar. Nah aku ki dino ngombe banyu putih. Nah ngombe kopi butuh banyu. Nek kopi tok ya ora iso bisa gawe tangan. Tapi mungkin Mas Denus bisa ngasih tips pada kita yang masih istilahnya awam untuk menjaga kesadaran dalam 24 jam itu kan ya sulit ya. Iya. Mungkin punya tips gimana kita mengawalinya Jadi kayak gini, apa gitu. Semua kan dimulai dari membiasa, ya kan. Kalau kita tidak mau membiasakan ya percuma. Terus kemudian ketika kita berusaha untuk menggapai kesadaran, tapi kita masih ada kemelekatan keinginan, harapan, angan-angan, itu juga akan susah, gitu kan. Jadi itu yang akan membatasi manusia untuk menggapai Tuhan, ya kan? Akhirnya timbul rasa ketakutan, kekhawatiran tentang kehidupannya. Harus mempunyai keinginan, gitu. Karena apa? Dunia ini kan hancur gara-gara keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas atau tidak dibatasi. Makanya kan para yang terbangkitkan itu paling susah ketika tidak terbawa kemelekatan. Itu yang paling susah. Karena apa? Dasar kemelekatan itu kan memang sangat apa ya, zaman sekarang itu wis kadung melekat banget. Ketika orang belajar kesadaran, orang belajar spiritual, tapi masih Bisa ada melepas, kemelekatan, berarti kan kemelekatan. masih ronglos gitu kan, belum sepenuhnya dalam menjalani itu. Kemelekatan bukan berarti kita meninggalkan, tetapi artinya kita tidak ketergantungan pada sesuatu yang kayak nah itu kan kekhawatiran. Akhirnya kan timbul kekhawatiran, nanti kalau aku nggak memiliki ini nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu, gitu. Nah, makanya kan untuk menjadi namanya zaman dulu kan pendarmaan diri atau pengabdian kita kan. Untuk menemukan Tuhan ini kan perlu pengabdian sepenuhnya. Diri kita untuk diri kita sendiri, sesama kita, untuk alam semesta. Apakah kita sudah siap untuk mencapai itu? Orang pandangannya gampang, apalagi zaman sekarang pengennya instan. Untuk mencapai itu kan nggak mudah, ya kan? Orang misalkan bicara ngomong gampang, ketika diterjunkan di tengah hutan, coba rasanya gimana? Karena saya mengalami sendiri. Ternyata kalau ketika kita berada di dalam dunia yang mungkin anggap orang itu menyeramkan, ini rati kayak popong ini, tapi kita mental kita nih, makanya kan spiritualitas itu membangunkan mental. Makanya orang-orang terbangkitkan, yang pertama bentur adalah mental, bentur keadaan. Contohnya kejadian COVID kemarin, orang tidak bisa berkutik apa-apa, mau nggak mau akhirnya mereka, makanya di kejadian COVID itu banyak orang yang terbangkitkan awak kening, mulai timbul kesadaran. Yang awalnya dulu pengusaha sampai jatuh rumah, gitu. Akhirnya lari ke ini, lari ke situ, cari pertolongan. Akhirnya diarahkan ke sesuatu yang mengarahkan pada hal yang sifatnya keluhuran.
Nah, itu bagian dari sentuhan alam. Tapi sebenarnya kalau kita mencermati itu ada pola tertentu yang istilahnya Tuhan itu memang membuat suatu kejadian yang sepertinya Iya. bencana yang tidak mengenakan, atau mungkin dalam untuk jagat mikro kita dikasih mungkin kebangkrutan ekonomi, jatuh miskin, itu nanti untuk suatu apa ya, powering, Biar ingat, biar bangkit, biar biar sadar. ingat, sadar Eling. untuk bisa menuju ke Tuhannya. Terus kalau merujuk dari itu, apakah memang harus lewat itu? Kenapa kok kita tidak bisa istilahnya menggapai kesadaran itu tanpa melewati rasa-rasa kepahitan tadi, hal-hal yang istilahnya buruk tadi? Karena berarti pada kemelekatan itu tadi, Pak. Oh, Beratnya kan masih di situ. terlena di kenyamanan, zona nyaman berarti Iya, ya. kemelekatan itu tadi. Misalkan ya, orang dulu makan jagung, makan nasi tiwul biasa. Orang sekarang ngeramangan sego, enak. Ini contohnya itu, saneponya gitu lah, analoginya seperti itu, Pak. Iya kan? Nah, itu bagian dari sebuah kemelekatan. Ketergantungan pada dunia. Padahal duniawi ini hanya sebuah pelengkap, gitu kan. Nah, ini pengaruhnya juga dari globalisasi, mendunia, perekonomian dunia akhirnya mengubah mindset manusia sedunia. Akhirnya mau nggak mau, gitu. Karena apalagi banyak perbankan yang memberikan utang piutang, semakin orang terjerat, gitu. Nah, bukan istilahnya membantu perekonomian ya. iya, Kan akhirnya mereka kan punya slogan kayak sepertinya mereka membantu usaha, memberi modal. Tapi ternyata pada kenyataannya kan memang banyak yang istilahnya ya, akhirnya kan iming-iming belaka kan, akhirnya terjerat juga. Akhirnya apa? Larinya ke kesehatan pikiran, ya kan, kehancuran keluarga. Banyak faktor keluarga yang hancur gara-gara itu. Iya. Iya kan? Tapi waktu jatuh nanti Itu akhirnya dampaknya seperti iya, itu. nanti akhirnya sadar ketika dia sudah jatuh dia. Akhirnya mencari istilahnya pencerahan tadi. Ya, makanya kan itu bagian dari peringatan dari alam sebenarnya. Makanya kan perlunya persiapkan diri sebelum terjadi mahapralaya itu tadi. Semua kan angkara murka akan di. Iya. Sebenarnya kalau dilihat itu Tuhan itu bisa ada dua opsi juga. Dengan istilahnya keterpaksaan atau dengan kerelaan. Sebenarnya mereka yang istilahnya akhirnya bangkit dari keterpurukan itu kan dari memang digencet dulu, terpaksa dia. Terus yang terkait tadi Mas Dinus jelaskan tentang sedulur babat Limo Pancer, yang pancernya itu kesadaran. Iya. Iya, pancernya itu manifestasi Tuhan. Manifestasi dari cahaya Tuhan Tuhannya, sifatnya kekal. Sebelum mencapai situ kan kita harus bisa paling tidak mengendalikan yang 4 itu ya. Selawi. Nah, selawi. Ibarat 4 unsur ini dijatuhkan menjadi 100%. Ini kudu selawi. Nah, kalau pejalan yang awam ini yang masih baru ingin memulai, nah, kita startingnya mulainya kayak apa itu untuk mencapai itu? Ya karena kan makanya gini kan, kita hidup ini kan rata-rata orang sekarang hanya duniawi terus 24 jam. Tapi kita tidak pernah meluangkan waktu untuk diam sejenak, melakukan perenungan atau henung, kalau perenungan, meditation, kita berdekatan dengan alam, dengan diri kita ada hubungan, istilahnya sering-sering berkomunikasi dengan yang menghidupi kita melalui alam itu tadi, gitu. Kalau kita tidak bisa membiasakan itu, kan kita hidup kan dari alam, berarti kan artinya kita harus ada kedekatan dengan alam, gitu. Kalau kita nggak ada kedekatan dengan alam, ya bagaimana kita bisa menentukan? Jadi termasuk indikator juga seseorang itu bisa dikatakan dekat dengan Tuhan kalau dia dekat dengan alam. Iya, rasa welas asihnya ada, sikap kerendahan hatinya ada, kebijaksanaannya pasti juga mencukupi, gitu.
tidak mempunyai jiwa yang anarki. Oke, ini mumpung saya teringat sekarang kan bulan Suro. Iya. Nah, sebagai seorang praktisi spiritual yang mendalami keilmuan Jawa khususnya ini, saya ingin minta istilahnya versinya Mas Dimas itu apa dalam memahami bulan Suro itu, karena kan sebagian orang Jawa itu meyakini bahwa bulan Suro itu bulan yang sangat sakral, sehingga mau punya hajatan aja, mau mantu aja mereka tidak berani karena mungkin takut akan ada musibah atau apa. Mungkin kalau versinya Mas Dimas mungkin bisa dijelaskan bulan Suro itu apa? Ya kalau versinya orang Jawa itu kan ibaratnya kalau bulan Suro itu energi-energi sakral yang sifatnya astral itu lagi muncak-muncaknya. Nek orang Jawa bilang leluhur podo istilahnya gerakat ini gampangane kan gitu kan. Tetapi kalau secara energi astral itu kan lagi hack. Jadi saat kondisi seperti itu kita harus healing, harus bisa mengendalikan diri kita. Contohnya misalkan bulan Suro kok mesti sama kejadian lalu lalang. Kalau kita nggak fokus, nggak feeling dalam diri kita, jiwa kita, mental kita. Misalkan kita naik kendaraan itu, karena energi astral lagi kenceng kan, blank. Ngalamun, akhirnya naik kendaraan nggak fokus. Emosional yang keluar. Emosional jiwa, bukan emosi marah, itu bukan emosi kan banyak macam. Ya. Nah itu emosional akhirnya blank. Nah gagal fokus akhirnya terjadi benturan. Ya kayak magnet itu Pak. Energi kan pasti membawakan energi magnet. Di situ ada energi, semakin tingginya energi magnet semakin banyak. Sama aja Mas, gerakan dinamo magnet semakin tinggi, daya listrik pun juga semakin besar. Ya kan, itu kan ilmu elektro atau ilmu listrik, itu kelistrikan itu kan sama, di dalam diri kita ada unsur kelistrikan.